Besok kami semuanya, kami harus melakukan di atas cara kami sendiri. Apa ada hambatan, apa ada tangan dari kolonial maupun kapitalis. Hari ini adalah tanggal 10 Desember, di mana Republik Indonesia bahkan kapitalis maupun luar negeri PBB. Awas. Menyatakan bahwa tanggal 10 adalah hari-hari sedunia. Hari ini kita mahasiswa Papua atas nama PSBB Konsultan Indonesia turun jalan di Sulawesi Utara adalah tujuannya adalah menunjukkan kami orang Papua. Betul. Di mana sistem kapitalis Indonesia dalam merebut nyawa harta kekayaan orang Papua. Betul. Maka itu kami di sini bersuara sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan Papua. Indonesia harus siap. Penjelasannya telah terjadi di tanah Papua dengan tidak adilan. Kemanusiaan harus tutup. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menyelesaikan kita, di mana Tuhan diciptakan kita di tempat kita masing-masing. Jauh ratus berebut hak orang lain. Ya. Jangan menyebut nyawa tidak adil. Jauh ratus. Kita semua punya Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan dari kita semua dibuat Tuhan di keadilan. Bukan ratus hak milik orang lain. Tidak satunya kelebihan yang Tuhan berikan. Jangan satunya kelebihan yang Tuhan berikan. Bahkan Papua. Jauh ratus untuk merebut tanah Papua. Betul. Kami bukan manusia biasa. Kami manusia. Keberlangsungan hidup orang asli Papua selama pemerintah Indonesia memegang kendali administrasi West Papua selama 61 tahun. 2. Pemerintahan Indonesia di Papua berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia tidak mengangkat HAM dan terutama ketika status wilayah Papua masih belum memiliki pemerintahan resmi. 3. Keberadaan pemerintah Indonesia selama 61 tahun lebih di West Papua statusnya pemerintahan sementara dan berdasarkan mandat perjanjian New York Agreement 1962 di mana PBB amanatkan pemerintahan di West New Guinea West Papua kepada United National Temporary Executive atau UNTEA. 4. Pada 1 November 1962 administrasi pemerintahan West Papua dari Belanda serahkan kepada pemerintah sementara PBB. Kemudian UNTEA hanya menjalankan administrasi pemerintahan sementara West Papua selama 7 terhitung dari 2 November 1962 sampai 1 Mei 1963. 5. Selanjutnya, desakan Indonesia dan Amerika Serikat UNTEA serahkan administrasi pemerintahan West Papua diserahkan kepada Indonesia berdasarkan perjanjian Roma Agreement di Italia 30 September 1962. 6. Keberadaan pemerintahan Indonesia di West Papua setelah pelaksanaan PEPERA tahun 1969 di Papua adalah ilegal dan tidak ada dasar hukum yang mengikat bahwa pemerintah Indonesia sah di wilayah Papua. 7. Sebelumnya pada tanggal 19 Desember 1961 sebelum Indonesia menerima mandat pemerintahan Soekarno mengeluarkan 3 komando rakyat atau Trikora dengan membentuk Komando Mandala memberikan
legitimasi operasi militer di wilayah Papua. 8. Setelah menerima administrasi pemerintahan sementara West Papua oleh Indonesia melakukan invasi militer ke Papua dan 15 kali operasi militer di Papua sejak 1966 sampai dengan 2022. 9. Terhitung dari 1966 sampai dengan 2022 selama 34 tahun 13 kali operasi militer di Papua yang telah dilakukan. Kemudian 3 tahun terakhir 2 operasi di Papua. 10. Nama-nama operasi tersebut diantaranya 1. Baratayuda mulai tahun 1966 sampai tahun 1967. Operasi Sadar Operasi Wibawa mulai tahun 1970 sampai dengan 1974. Operasi Senyum pada tahun 1977 sampai dengan 1978. Operasi Sapu Bersih mulai tahun 1978 sampai dengan 1982. 11. Dan Operasi Gagak 1 dan Gagak 2 mulai tahun 1987 sampai dengan 1988. Operasi Kasuari kedua pada 1988 sampai dengan 1989. Operasi Raja Wali 1, 2, dan 3 tahun 1989 sampai dengan 1995. Dan Operasi Pengamanan Daerah Rawan pada tahun 1998 sampai dengan 2022. Sementara yang terakhir adalah Operasi Nemangkui dan Operasi Damai Certens. 12. Akibat dari operasi militer ini, banyak korban rakyat sipil, pelanggaran HAM terus terjadi di Papua selama 61 tahun operasi militer sejak 1966 sampai dengan 2022 saat ini. 13. Dampak dari sejumlah kasus kekerasan operasi di Papua ini, orang asli Papua menjadi minoritas dan termarginalisasi di tanah sendiri. Populasi jumlah orang asli Papua tahun 1962, namun sejak pemerintahan sementara West Papua diambil alih oleh Indonesia, jumlah orang asli Papua 43% data statistik tahun 2010. Orang asli Papua 2 juta, maka 12 tahun terakhir jumlah orang asli diperkirakan 1.500.000 jiwa. Karena 3 tahun terakhir orang asli Papua banyak meninggal karena operasi militer. 14. Jika kita hitung keberadaan pemerintahan Indonesia sementara, Indonesia di Papua sejak UNTEA menyerahkan administrasi kepada Indonesia 1 Mei 1963, maka 61 tahun berkuasa terus melakukan pelanggaran HAM secara masif dan terstruktur, terus berlangsung di West Papua atas nama keamanan dan kedaulatan negara. 15. Kasus kekerasan dan pelanggaran HAM berat belum pernah diselesaikan secara adil adalah kasus Biak berdarah, kasus Wamena berdarah, kasus Wasior berdarah, kasus Abepura berdarah, dan kasus Paniai berdarah. 17. Perampasan hak politik, hak demokrasi dan hak hidup, diskriminasi, marginalisasi, rasisme terhadap orang asli Papua terus bertumbuh subur di Papua. 18. Masa depan orang asli Papua terancam punah secara sistematis jika tidak diselamatkan. 19. Oleh karena itu, kami Komite Nasional Papua Barat KNPB menyampaikan pernyataan sikap melalui Hari HAM Sedunia yang ke-72 tahun ini sebagai berikut.
1. Meminta Indonesia untuk wajib menghormati dan melindungi kebebasan rakyat Papua termasuk KNPB untuk berkumpul, berserikat, berpendapat dan berekspresi sesuai Deklarasi Universal HAM PBB tanggal 10 Desember 1948 yang telah diratifikasi Indonesia. 2. Meminta Indonesia hentikan atau tarik otsus, pemekaran, penropan TNI atau Polri dan investasi, eksploitasi sumber daya alam dari tanah Papua. 3. Segera buka akses Komisi HAM PBB, Palang Merah Internasional dan jurnalis asing memantau situasi HAM di Papua, terutama di daerah konflik bersenjata, terutama 6 kabupaten rakyat sipil menguasai di hutan. 4. Keberlanjutan kolonialisme Indonesia dalam segala bentuk manifestasi adalah kejahatan yang melanggar piagam PBB dan jaminan kemerdekaan terhadap negeri jajahan, serta prinsip hukum internasional sesuai resolusi PBB nomor 2621. Oleh karena itu, Indonesia segera wujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. 5. Segera usut tuntas kasus pembunuhan, mutilasi 4 warga sipil di Timika dan pelaku segera adili di pengadilan umum. 6. Kami KNPB bersama seluruh komponen rakyat Papua menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. 7. Segera tarik militer dari tanah Papua, baik militer organik maupun non-organik. 8. Menyampaikan kepada rakyat Papua bersatu mewujudkan MSN secara damai sebagai sikap dan tindakan moral untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri. 9. Pemerintahan Sulawesi Utara segera hentikan perampasan lahan milik para petani di Kalesei 2, Manado, Sulawesi Utara. 10. Segera SK Hibah Gubernur Sulawesi Utara nomor 368/2021 kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Demikian pernyataan ini kami keluarkan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Manado 10 Desember 2022. Penanggung jawab aksi Badan Pengurus KNPB Konsulat. Papua, Papua, Papua. Kita harus merdeka. Merdeka itu sudah kita dilakukan pada tahun 1961. Tepat tanggal 1 Desember tahun 1961 itu sudah menyatakan bahwa orang Papua sudah merdeka. Sampai hari ini memasuki tahun 2022 dan menjelang 61 tahun. Sejak tahun 1961 sampai hari ini, letap awal terjadi pelanggaran HAM di Papua. Sampai hari ini berdatangan orang Papua sampai ribuan. Itu dimulai dari itu sampai memasuki 61 tahun kawan-kawan, sudah main. Ini bukan binatang buruan ya, ini manusia yang punya harga diri, punya harga dan martabat yang harus dihormati sebagai manusia-manusia lain di muka bumi. Oleh sebab itu, kami mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat Konsulat Indonesia di Manado, Sulawesi Utara, kami hari ini menyatakan bahwa di Papua hari ini tidak tenang. Tidak tenang. Situasi HAM di Papua sementara darurat. Orang Papua hari ini atas kesepakatan ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan ekonomi politik di Papua. Tahun 1961. Perjanjian Mutual Agreement tanggal 15 Agustus. Perjanjian Roma Agreement. Sampai hari ini kebijakan otonomi khusus
itu tidak pernah melibatkan orang Papua untuk memutuskan hak politik, kawan-kawan. Inilah letak-letak dasar atas hukum untuk menindas, membunuh, dan membungkam semua harkat dan martabat orang Papua di sampai zaman seperti ini, kawan-kawan. Oleh sebab itu, hari ini kita melihat dampak daripada tindakan-tindakan yang dilakukan secara benar, realita untuk bagaimana harus menentukan nasib sumber bangsa Papua harus terjadi. Oleh sebab itu, dari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai menjelang 61 tahun, hanya tidak ada solusi lain untuk bangsa Papua Barat, kawan-kawan. Hanya satu kata, referendum di atas tanah Papua Barat. Referendum, kawan-kawan. Oleh sebab itu, kawan-kawan, hari ini kita harus tetap semangat untuk melawan kapitalisme, kolonialisme, militerisme yang sedang merajalela di tanah Papua ini. Kawan-kawan, harus kita bangkit bersatu, kita melawan dan kita mengusir semua. Papua, 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 APB, 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 referendum, 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 referendum. Terima kasih, kawan-kawan. Papua, hidup masyarakat Minahasa, hidup masyarakat yang tertindas, hidup TNI Polri. TNI Polri, kalian dengar itu. Sejak abad ke-13, orang kulit hitam di Afrika mendapat penindasan, yaitu perbudakan besar-besaran orang kulit hitam di Afrika. Nelson Mandela bangkit dengan argumennya yang menyatakan bahwa setiap manusia tidak dibedakan dengan warna kulit maupun keyakinan, ras, agama, dan lain-lain. Kami dengar itu. Langsung pada abad ke-17, filsuf asal Eropa, John Locke, menyatakan manusia mempunyai natural rights. Dia tidak bisa direndahkan dalam keadaan apapun. Setiap manusia setara. Setiap manusia setara, betul tidak? Tidak dibedakan dalam bentuk apapun. Dan itu juga disahkan dengan Undang-Undang PBB. Dan disahkan dengan Undang-Undang Indonesia Pasal 26 tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Juga Pasal 39 tahun 1999. Di situ dinyatakan bahwa hak asasi manusia dan pelanggaran HAM terbagi atas dua, pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Pelanggaran berat adalah genosida, kekerasan perang yang hari ini terjadi di tanah Papua. Kami dengar itu. Kami bilang, kami orang gila. Terhadap kami mahasiswa. Kami dengar, kami mahasiswa. Bang Arya turun ke jalan sebagai representasi orang Papua di sana, kamu sudah tahu. Kami jangan bilang kamu orang gila. Satu orang pun untuk membatasi kita punya hidup, kawan-kawan. Seolah-olah hanya TNI Polri yang bisa membunuh, bisa membatasi kita punya hidup, kawan-kawan. Orang tidak punya hak untuk kita punya hidup, kita punya diri ini kita sendiri, kawan-kawan. Orang tidak punya hak untuk kita punya apa, kawan-kawan. Kita perlu sadar, kawan-kawan, untuk masyarakat Papua dengan orang mahasiswa Papua. Kami sekarang itu hanya dipakai untuk hanya sementara rekayasa di negara Republik Indonesia ini, kawan-kawan. Dikasih dengan job, dikasih dengan job itu hanya sebatas rekayasa. Jangan bangga dengan kehadiran di dalam NKRI, kawan-kawan. Sekalipun kita di OCUS dikasih kebebasan, dinabobokan dengan OCUS. Hidup rakyat Papua, hidup rakyat Papua, hidup rakyat Papua, 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 Papua. Terima kasih. Dari sini kita melihat negara itu hanya membutuhkan alam kekayaan Papua saja, tidak membutuhkan manusianya. Maka dari itu, solusinya adalah